Halo guys, welcome back dan with me Jeremy Santoso. Yang kali ini kita bakalan review lagi tentang website movie. Kemarin kan website tentang ini shop, sekarang website tentang movie. Sebenarnya tampilannya nggak terlalu beda ya kayak kemarin ya. Ya format ininya apa ya, positioningnya sama aja. Cuma paling aku ubah beberapa lekatnya, kayak teksnya, jenis fontnya, warnanya, terus sama beberapa format. Misalnya di dalam ini, dalam apa namanya, di dalam movie-nya. Kalau kemarin kan produk kan kayak semacam kokakang, apa namanya, kayak semacam eh jendela lah ya istilahnya, kokak-kokak itu, kayak berbaris sih sampai ke bawah. Kalau sekarang mungkin pakai carousel. Nah ini kita kasih lihat dulu. Pertama kali kita bisa lihat nih segi movie. Nah, di movie ini ya kan harus login dulu pastinya kayak sebelumnya. Di movie kak harus login kayak sebelumnya, kayak biasa aja ya. Ini kita langsung kasih halaman login, admin, enter aja. Nah, di sini sama aku ada yang namanya combo searching juga. Nah, di sini juga kan bisa pakai Kakmok kalau mau. Misalnya Spider-Man tuh. Cuma kalau di sini bedanya aku pakai carousel tuh. Jadi kalau kalian lihat juga di inspect elemennya, di carousel ini nggak responsif ya guys ya. Jadi aku harus satu-satu media query-nya diatur tuh. Media query itu yang luas ini berapa skalanya, yang medium berapa, yang kecil berapa. Satu-satu guys. Jadi nggak bisa serta merta langsung. Jadi ya kurang bisa itulah efisien itu guys. Jadi nggak kalau disarankan kalau pakai carousel sebenarnya. Tapi aku coba aja buat latihan. Terus di sini juga bisa kita lihat kalau kita klik dia berubah ke ID-nya. Nih, dia muncul di bawah ya guys ya. Kemarin kan aku bikin yang di tengah tuh, aku copy halamannya. Kalau sekarang aku mau coba ini agak carousel atas, terus di bawahnya tampilin ke baru postnya. Itu guys. Ya kurang lebihnya gitu. Sebenarnya sih ini harusnya di bawahnya gini, terus ada lagi di sampingnya kayak menu apa itu. Kalau biasanya kan kayak gitu di website-website. Jika pakai yang ini nih, tuh, tuh, oke ya. Misalnya kalau kita hapus, huruf aja nggak, dia balik lagi otomatis. Soalnya kan kita nggak ada sistem kayak close gitu kan, close detail. Kalau close detail kan otomatis dia balik lagi setelah kita close. Kalau di sini kan nggak ada close detail. Jadi menghindari bug aja. Sehingga aku pakai usecat, ya otomatis balik ke localhost lagi. Misalnya kalau nggak ada, movie-nya ada nggak? Oh ada. Kalau nggak ada movie-nya. Tuh guys. Itu aja sih paling. Terus kalau kalian juga lihat di mana lagi nih? Di sini ya. Setelah kita login, yang sebelumnya kita simpan di apa namanya? Local storage. Sekarang udah masuk jadi di application mana application? Di cookie nih pokoknya. Jika kita lockout, pokoknya pun harus hilang. Oke ya guys, kayak gini aja sih paling. Aku buang semua kayak kayak home profile itu nggak perlu lah. Ya, karena memang cuma bukunya gua angka login sama isinya sama detail outletnya. Oke itu aja pokernya. Nah kita langsung masuk login guys. Nah ini guys login aku nggak kepengen terlalu banyak jelasin detail di sini soalnya agak pusing juga ya kalau jelasin satu-satu. Intinya aku langsung aja ya ke tugasnya apa aja di sini. Oh ya satu lagi aku lupa ngomong kalau si ini gak responsif ya guys ya. Si apa namanya? Si tadi barusan juga responsif. Uh, oh. Nah, responsif ya guys ya.
Itu aja sih yang aku mau ngasih tahu juga. Balik lagi tampilan tadi barusan ke codingannya. Di sini nggak bisa lihat tugasnya apa aja sih. Tugasnya itu suruh buat Kak 19 fetch kata movie dari API tampilkan dalam Grig. Aku nggak pakai Grig. Skyling Grig movie tentang Kelwing. Aku sih Grig-nya di tampilan apa namanya? Di tampilan belakangnya ya aku pakai Grig ya. Soalnya aku pakai carousel itu jadi lebih efisien aja. Soalnya kan ini si API-nya kan API search bukan API langsung semua gitu. Jadi dia pakai search-nya. Jadi kalau misalkan pakai Grid berarti dia harus pakai kayak kemarin tuh yang kayak video sebelumnya harus satu-satu kayak jendela gitu berbaris gitu sampai ke bawah. Aku pakai carousel di sini. Implementasikan private group pada halaman favorit dengan simulasi login logout halaman favorit ya. Aku pakai halaman kekal. Favorit berarti ini dong kayak kemarin dong kayak si card itu kayak apa namanya belanjaan ya halaman favorit ya. Aku ini belum nih. Aku nggak pakai. maaf. Intinya di bagian private group ini aku buat yang ini. Buat yang movie. Jadi dia nggak bisa ngeliat movie sama sekali gitu. Bukan halaman favoritnya. Agak keluar konteks maaf. Maaf ya. Aku nggak merhatiin lagi halaman favoritnya kayak si card kemarin ya. Nah, kurang lebihnya gitu. Cuma bedanya kalau di tugas yang sekarang, aku kemarin pakai konteks, sekarang pakai recoil. Begitu juga yang kemarin aku pakai yang namanya Axios tuh, sekarang aku combine lagi yang tadinya Axios sama use effect, sekarang aku combine lagi jadi si ini pakai use query dianya. Kita pakai use query. Nah, itu lebih gampang gitu. Apa lebih lengkap, yang lebih gampang juga sih dibandingkan si use effect. Saku-saku ya. Ini kan ini movie juga kan. Ini anggap aja kita udah kasih lihat tampilannya tadi. I'm sorry. Di bagian private group-nya, tapi sebelum private group kita lihat API-nya dulu ya. API-nya. Kita ngapain aja nih di API-nya. Nah, di API sini kita bisa lihat kayak kemarin sama nih, kita pakai Axios buat create dulu base URL-nya apa. Cuma setelah kita create di Axios, kita nggak langsung lempar ke dalam si movie list-nya. Atau di sini movies ya. Tapi kita lempar dulu ke dalam hook yang kita buat. Namanya apa nih? Hook search. Di hook search ini, karena kita pakai API search ya. Kita pakai query search itu. Sehingga aku tulis aja use search di sini. Nah, di dalam use search ini, kita bisa lihat kalau kita pakai namanya use query di sini. Nah, di use query ini, baru deh kita panggil si ininya, si kaki Axios-nya. Aku pakai API get search bla 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 bla. Nah, ini pengaturannya sekilas aja. Jadi ini query key-nya apa nih? Kita pakai namanya search key-nya. Itu key biasa aja buat nentuin index gitu, jadi nggak terlalu penting. Nah, dia pakai query key-nya index ini sama query yang parameter ini. Nah, terus query fn-nya apa nih isinya nih? Jika kalau nggak ada query-nya, return-nya ini apa namanya si array kosong supaya kenapa pas dia gagal fetch atau pas dia query-nya nggak ada, maka dia nggak langsung error gitu, nggak langsung ambil besar error terus langsung bikin crash aplikasinya, jangan kayak gitu. Nah, di sini baru kita kasih yang namanya si gakanya apa? Gak terima gakanya ternyata kalau di API aku ini API movie aku nggak pakai IMG apa OMGB movie aku nggak pakai itu karena balik lagi di limit. Terus juga dia harus pakai namanya API key-nya itu agak ribet karena di limit juga sih sebenarnya. Jadi aku pakai Open API yang free API. Nah, di sini kita bisa lihat nih ternyata gakanya itu agak di dalam
description gitu. Jadi Gaka description dulu baru dia ngasih kembalian array yang isinya Gaka gitu. Nah, di sini kita baru description ku. Oh, ini API-nya apa nih yang keambil dari Axios tadi, Axios create. Nah, Axios create baru get-nya apa? Kita pakai search-nya nanti. Nah, nanti kita tinggal tulis aja di dalam file kita di movie-nya ini, movies atau movie list si query-nya apa? Oh, kita mau cari Spider-Man, ya udah tulis di parameternya aja Spider-Man gitu. Kita kembaliin argumennya Spider-Man gitu dari use search ini gitu. Nah, sebelum itu ya kita clean dulu nih. Kenapa harus di clean? Karena kita punya kembaliannya ternyata hurufnya besar semua. Jadi kemarin tuh kayak gini kembaliannya. Kayak equal tuh. Ini kan sebelum kayak gini nih kemarin. Ini kan sebenarnya nggak sah kalau misalnya kita kembaliin dia dalam bentukan objek gitu. Jadi nggak bisa lah kembali dalam bentuk objek. Tadi aku kasih lihat gimana. Jadi aku clean dulu sehingga semua pakai huruf kecil plus pagarnya hilang gitu. Aku pakai regex lagi regex. Ini screen pertamanya si pagarnya hilang, terus juga harus di lowercase semua gitu. Value-nya apa? Nah, habis di aku objek key-nya itu aku mapping, aku ganti semua si objek angry-nya, baru aku return clean. Yang aku return ini bukan Gaka-nya, tapi aku return-nya si clean-nya ini. Itu. Sehingga kita bisa ambil di bagian si ini movie list kaki. Nah, movies ini. Tuh, kita ambil si mana aku? Ini nggak usah dipiring. Ini bukan di sini. Aku lifting up. Kenapa? Soalnya ini dipakai di movie Kyle sama movies juga. Movie Kyle itu bukan kurangnya dari si movies, jadi dia kan sibling sejajar. Sehingga aku tarik ke depan, ke si app nih. Anakku, nah nih. Aku tarik kemari. Si usage-nya ini. Jadi aku tinggal panggil lagi usage-nya ini. Ini kan buat dia nge-search kan. Terus ini block keybones-nya. Jadi kita ngasih parameter dari si keybones-nya ini, bukan dari search-nya. Nah, dari keybones yang dari keybones yang udah dikembaliin pakai set timeout, baru kita kasih ke si use query-nya, ke parameternya. Kalau di sini namanya, kalau di sini namanya use search itu. Nah, di sini nggak bisa lihat. Wait a minute. Nah, ini keybones search. Keyboard-nya masuk kemari. Use search-nya. Dari use query yang barusan kita definisiin. Nah, dari use search ini, dari use query tadi, kembali namanya Gaka, logging, sama is error. Nah, gampang nih jadinya. Kalau sebelumnya kan kita di use effect kan, setelah manggil Axios kan kita harus definisiin satu-satu. Gaka-nya ngambil dari si Axios. Terus is logging-nya, kalau misalnya stack-nya true, kita tampilin loggingnya. Kalau state-nya false, kita nggak tampilin loggingnya. Gimana taruhnya di use effect? Jadi sebelum Gaka-nya tampil, di use effect-nya kan use effect pertama kasih logging true, habis itu setelah Gaka-nya tampil, semua kasih logging false itu kayak yang kemarin. Kalau di sini enggak, langsung kembaliin is logging. Terus ini juga kembaliin lagi, ternyata agak kembaliin lagi is error. Kayak respon errornya si Axios kan mesti error dot message, ini langsung error aja, is error selesai gitu, nggak usah pakai is error message, nggak perlu, ini langsung kembaliin dia. Kembaliin is error dari mana? Dari use query. Jadi ini nggak dari Axios-nya. Axios sendiri kan semuanya udah ngirimin respon error juga, tapi kan nggak pakai Axios-nya. Respon errornya kita pakainya Gaka-nya aja langsung. Nah, respon error itu dari si use query-nya. Use query yang ngebaca otomatis dari si Axios itu. Nih, si use query-nya. Nah, use query itu dari mana sih use query? Use query itu dari sini. Kalau kita mau lihat di sini use query. Use query. Nah,
Nih, Kangskak React Query namanya. Ini kan ngambil dari Kia nih, Kangskak React Query. Nah, ini toolsnya yang cukup powerful juga buat dipakai sebenarnya. Dia udah OP banget lah intinya. Kita nggak perlu pakai login lagi, nggak perlu pakai error lagi. Secara manual dia otomatis ngasih itu, sehingga gimana tuh, langsung close aja. Sehingga kita tinggal kirimin aja data login errornya ke dalam si rootnya masing-masing, rootnya masing-masing. Yang ini movie, search, keyboard search, sex search, gak masukin semua aja. Kenapa kali ping up? Ika buku di movie, Ika juga buku di movie ke Kyle. Ika buku dua-duanya. Ika buku kakak ya kalau di movie ke Kyle mah. Sehingga Ika harus lifting up si escape-nya ke atas itu. Kecuali lah kamu Ika mau pakai yang namanya si global state lagi, itu beda cerita. Cuma di sini biar nggak bingung, biar nggak pusing, jadi yang satu aku pakai local state, yang satu lagi pakai global state gitu. Jadi lebih mudah aja. Kok kan cuma dipakai di sini doang kan, nggak kemana-mana ini. Tuh, nggak ke semua root lah. Terus di apa namanya? Di bagian movies ini, movies. Nah, di bagian movies ini baru kita pakaiin kepanggil kurang ini semua. Ini hirauin aja sih. Ini use effect-nya. Ini use effect ini buat yang tadi nih. Kalau misalnya si search-nya kosong tuh, yang tulisan search-nya kosong, langsung navigate ke home tadi. Ini bukan buat si query-nya bukan, tapi ini buat navigate-nya aja, redirect itu. Nah, terus di sini kan search-nya nih, value-nya mana value search, search-nya apa. Nah, di sini is logging-nya tinggal dipakai aja di sini. Kalau logging ya udah kampiling logging. Kalau error ya kampiling si ini terminal nih. Maksudnya kampiling alert. Aku nggak pakai switch alert. Nah, ternyata di Saxian UI ini ada yang namanya errornya sendiri nih. Ternyata errornya gini tuh. Agak apa namanya? Alertnya sendiri itu buat error gitu. Jadi aku pakai aja. Mudah ternyata. Nah, kalau misalkan kakaknya agak, baru tuh. Kalau length-nya lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Harusnya lebih dari 0 ya. Movie not found. Kurang dari, sorry. Kalau length-nya kurang dari sama dengan 0, berarti 0 juga termasuk. Movie-nya nggak ketemu. Nah, kalau misalnya ketemu, kakaknya agak. Ini kan masuknya else ya. Baru kita tampilin carousel-nya. Carousel yang di dalamnya itu ada yang namanya card. Jadi di dalamnya carousel ada card gitu. Cardnya bisa nge-slider karena ada carouselnya gitu. Baru di bawahnya kita kasih outlet gitu guys. Kelar. Itu buat yang namanya untuk si use query untuk fetch API-nya. Jadi nggak perlu pakai use effect lagi di dalam sini movie atau di app-nya. Use effect di sini gunanya buat yang lagi navigate ke belakang. Sebenarnya sih ini nggak perlu kalau kita sistemnya kayak kemarin tuh. Kita pakai yang namanya tampilan Windows baru tuh, yang ngambang itu tuh, position fixed itu tinggal dikasih tinggal kasih icon silang aja, terus kita klik aja langsung dia balik lagi navigate ke si rootnya tadi, navigate ke ke root awal nih. Jadi lebih mudah, tapi aku lagi kepengen bikin yang lain aja gitu. Yang variasi lain. Nah, terus di sini juga pertama kenapa sih aku milih untuk ganti dari misalkan migrasi dari si convex ke si recoil. Nah, aku jelasin dulu awal-awalnya tentang si convex ini apa sih sebenarnya convex ini. Cuma kalau misalkan aku jelasin convex yang udah jadi kehubung sama si provider ini, bakalan ribet dan pusing juga penjelasannya. Dia soalnya tarik udah ke bawah, dari atas ke bawah ke atas nanti alurnya ribet. Contoh di sini, ini kan ada yang namanya convex. Convex ini ngembaliin yang namanya Kipagaka nih yang masuk Kipagaka. Nggak ngembaliin sih. Dia ngasih Kipagaka kemari. Convexnya ini awalnya nul, tapi dia sih Kipagakanya gini. Nah, ini kenapa convex? Nah, ini aku hirauin dulu, kita bisa lihat ke project lain. Project lainnya maksudnya apa? Project yang di sini. Nah, ini simple, ini tanpa pakai yang namanya private code kan. Soalnya ini
biar lebih mudah aja pahamnya. Habis itu kita lihat lagi yang pakai private group. Contohnya di sini. Ini kan kita di app ini, kalau kita pakai context, juga pasti kau harus ngebungkus ini yang ngebungkus si home-nya pakai context, global context. Biar apa? Misalnya kita punya apa namanya konstanka yang saya mau buat si usernya bisa akses, si children-nya bisa akses user ini. Nah, si children-nya gimana cara bisa akses user ini nih, konstanka user ini dibungkus sama global context provider. Nah, itu aja dulu. Nah, di bagian global context ini, dari mana sih ini global context? Nah, global context ini kita langsung lihat sini. Global context ini ternyata dia isinya create context dari si create context punya React. Nah, ini isinya nul nih. Kata defaultnya nul, tapi sama si dia value-nya nul nih, defaultnya nul. Tapi sama si global context ini, provider, dia ngasih value-nya dikasih user sama dia yang isinya objek. Sehingga di bagian home ini, di bagian home, mengaku home, text home, dia bisa ngakses namanya global context. Nama dari yang namanya name. Global context-nya, use context global context. Lihat nih, global context-nya. Global context-nya kita bisa lihat name isinya. Dari mana? Dari si user, value user. Itu guys. Sesimpel itu sebenarnya. Cuma kalau misalnya kau gak main global context, si private group ini cukup susah pemahamannya. Sehingga dengan pemahaman yang kaki ini, kita bisa pindah lagi ke sini, ke recoil ini. Nah, jadi kalau misalkan di Auth Provider ini, berarti Auth Provider itu mirip kayak global provider tadi barusan, sama. Nah, si Auth Context ini adalah global provider tadi, global provider tadi. Auth Context ini sama dengan global provider yang namanya dia ngasih tipe awalnya nul. Si isinya nul, sejak awalnya nul, dan tipe kakaknya juga nul ya awalnya ya. Tipe kakaknya di sini, dan sejak awalnya nul. Dari Auth Context ini dari mana? Auth Context ini dari sini. Kenyangka sebenarnya pembungkusnya dia ini harusnya si Auth Context. Gitu guys, pembungkusnya dia. Tapi karena Auth Context ini udah kita panggil lagi pakai fungsi ini, Auth Provider, jadi yang membungkus dia, Auth Provider, tanpa harus dia ngasih value lagi ini. Sama kayak global context tadi. Global context kan ngasih value-nya apa bagi user. Kalau ini value-nya token login logout gitu. Sehingga tanpa kita pakai ini pun bisa. Itu. Tapi value-nya gak bakal mana, berarti satu-satu value-nya harus di-encryption dulu sehingga lebih gampang pakai Auth Provider buat membungkus value ini. Itu kurang lebihnya. Jadi kan kalau misalnya kita pakai Auth Provider sehingga value dari si Auth Context ini harusnya kita langsung aja paksain isi di sini, berarti di file si Auth Context ini langsung dikasih bawahnya login apa, logout apa, token itu apa, langsung di bagian bawahnya gitu. Sehingga langsung kita isi aja isinya. Itu kan kapis-kapis, kalau ini kan kita mau dinamis, sehingga kita harus pisah. Gitu. Jika bisa pakai Auth Provider yang isinya children. Nah, sehingga kita kasih token, login, sama logout. Ini fungsi ya gua ini ya. Nah, sehingga dia value-nya token login logout. Tuh. Akhirnya, dia bungkus lah. Ini nggak usah dihirauin, soalnya ini cuma itu doang. Validasi. Akhirnya dibungkus lah sama dia di bagian sini. Kita bisa lihat, ini project yang lain. Di bagian sini. Mana aku? Bukan. Nah, di bagian siku Auth Provider. Padahal Auth Provider ini, Auth Provider ini
itu ya isinya sama, provider. Nah, padahal provider ini ya isinya dari si itu juga, konteks juga, konteks provider itu kurang lebihnya. Sehingga kalau kita masukin sini juga bisa sebenarnya, itu tanpa harus ini. Tapi gimana caranya supaya dia bisa masuk tanpa harus di scripting lagi sama si function provider-nya ini, yaitu cukup rumit gitu. Sehingga lebih gampang pakai yang tadi langsung fungsi langsung aja, kita kembaliin value-nya ini gitu kurang lebihnya. Sehingga kita nggak perlu lagi nulis context provider, tapi langsung aja kita pakai provider di bagian sininya. Karena emang di-return kan sama dia, langsung di-return aja. Itu return-nya context itu. Sehingga kita bisa pakai di sini dengan namanya itu provider. Itu guys kurang lebihnya. Penjelasan gampangnya. Nah, kita bisa balik lagi ke dalam sini. Letak sebelumnya. Nah, penjelasannya. Nah, nih. Kita baca lagi awal ya. Jadi, pertama kali kita bikin yang namanya si konteksnya dulu, create konteks. Nah, tipe gakanya ini, tipe gakanya si konteks ini, tipe gakanya, nah, isinya apa? Kok kan login logout. Dari mana isinya? Dari si ini. Yang nantinya kita agak function buat ngisi dari isinya dia. Dari isi value-nya pembungkus si konteks ini. Itu. Isinya apa? Token. Kita ambil dari si local storage get item. Token. Isinya apa lagi? Login. Function login. Yang kita buat nge-set item. Terus kita function logout buat apa? Remove local storage. Logout. Ini state. Ini value. Coba ini state. Ini function gitu. State function gitu. Sehingga dia bisa pakai di bagian bawahnya children. Nah, di bagian use of ini tinggal validasi doang, ini nggak penting. Tinggal dibungkus abis itu. Nah, ini kan cuma tinggal ngambil doang. Karena udah dibungkus, maka si private hook ini bisa ngambil si ininya. Si token. Sebenarnya tanpa private hook kita juga bisa. Berarti kesimpulan apa? Setiap kali agak inian, agak si rute, misalnya agak page movie, ya dia harus validasi dulu di atasnya gitu. Apakah konteksnya ada, apakah ininya ada gitu. Harus validasi dulu berarti. Tapi kan nggak enak. Masa tiap kali agak page, tiap kali buka page baru harus validasi, kan nggak mungkin. Nggak enak juga. Enaknya kita bungkus lagi pakai middleware. Lagi-lagi setelah middleware. Tapi di sini nggak kepak kalau ngomong middleware. Nah, sebelum kita ngakses si page-nya ini, kita kasih si private code buat ngebungkus si page-nya ini. Sehingga dia bisa validasiin, oh apa kok enggak, kalau nggak boleh masuk gitu. Nah, boleh masuk, langsung return to login, navigate to login. Tapi kalau bisa, ya masuk ke children, bisa ke bawah. Kan mirip kayak express sebenarnya. Kayak request respon, dia kalau nggak bisa lanjut, ya jangan lanjut ke middleware lanjutnya, langsung balikin respon error. Tapi kalau bisa, ya lanjut ke ini, middleware selanjutnya. Kalau ini lanjut ke si komponen, ke si page selanjutnya gitu, hook selanjutnya itu kurang lebihnya. Itu kurang lebihnya. Nah, di sini kita bisa balik lagi ke mana nih? Recoil. Nah, di sini setelah kita description baru kita bisa ambil satu-satu. Nah, itu cara kerja buat si konteks. Tapi kalau cara kerja buat recoil itu cukup beda. Nah, guys, untuk pengekatan yang recoil kurang lebih seperti ini. Ini yang buat ini recoil mana nih? Tuh. Kalau pengekatan recoil itu cukup beda. Jadi ini untuk create konteksnya kita buang. Create konteks yang di atas ini. Kita nggak seperti ini caranya. Tuh. Kita nggak seperti ini. Tuh. Kita nggak nyimpang login logout-nya, kita nggak nyimpang di global. Kita cuma nyimpangnya si tokennya doang di global. Nah, itu. Terus kita juga kurang lebihnya nggak ada gini yang nih. Pembungkusnya nggak ada, guys. Kita pakainya recoil hook jadinya. Recoil hook itu otomatis kembali semua otomatis bisa pakai token login logout di recoil hook gitu, kan harus kita bungkus lagi kurang lebihnya.
Nah, nggak bisa lihat pengangkatannya juga beda. Jadi di out providernya nggak perlu isi out providernya pindahin ke si use up. Use up kan sini cuma buat validasi doang ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Pertama kali kita bikin dulu di recoil. Pertama kali kita bikin dulu si akomnya. Nah, ini akom isinya apa? Isinya token tanpa login logout kurang lebihnya. Isinya token ambil dari local storage. Kalau di sini kan pakai cookie ya. Kalau di sini local storage, TK-nya local storage. Nah, dari si akom ini, akom, istilahnya ini udah jadi variabel lah ya. Variabel yang bisa dipakai untuk si sket global, namanya si use akom. Use recoil sket ya, bukan use akom. Yang akom ini yang isinya seperti ini kita panggil di dalam si recoil sketnya, sketnya si ini, si akom ini. Recoil sketnya isinya apa? Dari akom isinya akom ini isinya apa? Isinya token yang diambil dari si local storage. Token set token. Nah, tinggal di use up-nya yang tadi itu kita bikin aja fungsi login block apa, fungsi logout block apa. Nah, kita tinggal kembaliin aja token, login sama logout. Sehingga si fungsi use up ini bisa dipanggil gimana aja. Contohnya, kita bisa panggil di sini. Token kita tinggal ambil aja. Agak apa enggak itu, atau di login-nya. Kita tinggal ambil aja login-nya. Atau di logout, kita tinggal ambil aja logout-nya gitu guys. Tinggal bar ya logout-nya. Jadi selesai, udah. Sehingga pembungkusnya itu apa? Pembungkusnya itu di handle sama si ini. Mana tadi tuh? Si recoil hook. Nah, sama si recoil hook tuh. Yang gaginya up provider ganti sama recoil hook. Kalau up provider kan kita mesti isi ini yang semua nih masuk ke dalam si up provider. Jadi si simpelnya gini, kalau si Tomcat dia nggak punya fasilitas buat ngubah sket dari luar konteks itu, dari luar konteks ini fungsinya nggak bisa dipakai itu dari luar konteks. Sehingga ya iya dong, dia kan dibungkus sama si ini, si apa namanya, si konteks lagi yang ngembalin value. Nah, kalau value-nya nggak ada, value fungsinya, gimana cara kita bisa pakai si fungsi ini? Itu, kita mau ngasih kemana? Nah, iya, di sini. Di sini kan di app-nya kan ngembalin value kan. Value-nya kan user. Usernya dari sini. Nah, kita mau nge-set user gimana caranya? Itu kurang lebihnya. Orang dia nggak punya checker-deckernya kok. Kan gitu. Kita cuma bisa ngeliat user ini, kita tinggal cuma bisa ngambil doang. Ngambil name, ngambil username. Udah. Kita nggak bisa nge-set. Nge-setnya gimana caranya? Gitu. Perbedaannya gitu guys, kalau konteks dia nggak ada checkernya. Kalau misalnya di recoil dia punya seker. Sekernya itu nyatu dalam sketnya itu. Sket recoil namanya. Itu guys, bedanya sehingga kita butuh langkah panjang. Kayak masukin si sketnya, masukin fungsinya ke dalam si global sket. Karena dia nggak punya seker. Itu. Di bagian sini. Nah, aku lagi bosan. Sehingga kita cukup panjang, kita masukin si sketnya juga, masukin fungsinya juga buat ngubah si sket ini. Itu. Tuh, sketnya kan lepas, copot kan dari si konteksnya langsung. Coba dia konteksnya nyimpen tanpa sket itu. Dia langsung nyimpen value si variabelnya aja di dalam sini. Dia nggak akan bisa diubah karena dia nggak punya setter. Itu guys. Sehingga kita harus masukin semuanya, baik si
stack fungsi-fungsi dalam sini. Kalau sini kan kalau di recoil ya global stack-nya itu ya stack gitu yang bisa ada segregator-nya. Global stack-nya ya segregator nih, ini global stack segregator itu guys, bisa di set kuncinya di situ sehingga nggak butuh langkah panjang kayak tadi barusan untuk masukin semua fungsi, semua stack yang fungsinya dalam situ. Tapi kan kalau sini jika cuma buku stack-nya doang. Jika manipulasi stack, nah stack-nya bisa dimanipulasi pakai apa? Segregator di sini langsung. Ya tinggal kembaliin aja semuanya ke dalam sini. Sehingga bisa dipakai lah. Itu guys, meskipun ujung-ujungnya sama juga. Jika kembalinya ke logic lookup. Itu fungsi, dua fungsi sama satu stack. Itu sama. Cuma bedanya baik lagi. Kalau di konteks dia nggak si segregator cuma bisa dapat get-nya doang. Jadi kamu mesti yang namanya manipulasi muka otak lah, gimana caranya dia bisa di-set nih. Masukin semua fungsinya buat ke dalam satu global konteks itu. Bukan stack tapi konteks itu masuknya. Itu guys. Penjelasan simpelnya itu. Oke lah, terima kasih Bang Ngongkong. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, satu lagi. Masalah di bagian bug-nya. Bug-nya di sini nih. Jadi kalau kalian mau pakai recoil, selalu karena balik lagi nih, kan update React kan udah 19 sekarang. React 19 itu belum support yang namanya si recoil. Recoil terbaru belum support nih. Belum sepenuhnya compatible. Sehingga mesti kontrakt dulu ke versi 18. Ini buat sementara aja. Tapi kemungkinan depannya recoil bakal update lagi sehingga dia bisa compatible sama React 19 gitu. Itu guys, kurang lebihnya. Nah, jadi ya tinggal tunggu waktunya aja. Itu guys kurang lebihnya. Terima kasih Bang Ngongkong dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.